Tunggu Bapak ini ngasih dulu ini. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di mata pelajaran apa? Simulasi dan komunikasi digital atau disingkat SIM. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya supaya pembelajaran kita menjadi berkah. Silakan ketua kelas Rahmi. Perhatian seluruhnya. Siap. Sebelum belajar, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalian tahu bahwa hari ini kita sedang menghadapi pandemi, berarti kita tetap harus menjaga apa? 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan melaksanakan vaksin. Oke, sebelumnya kita absen dulu. Tadi Bapak sudah share link absennya. Silakan nanti kalian isi. Sekarang Bapak lihat yang hadir hanya 7 orang. Berarti nanti yang sisanya Bapak minta laporannya. Oke, kalian isi di Google Form di absen yang sudah Bapak share di grup WA. Kita ice breaking dulu. Breakingnya gimana? Kita tepuk tangan. Jadi ketika Bapak ngucapin green, kalian 1. Yellow 2. Red 3. Paham? Green, yellow, red. Siap? Nah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan materi tentang apa? Anda ingat nggak? Ya, tentang komunikasi. Masih ingat tentang apa komunikasi itu? Apa aja? Komunikasi adalah proses penyampaian atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna. Ya, ada lagi selain Diana? Sebagai informasi, sebagai motivasi, sebagai Ya, pengungkapan ada lagi yang lain? emosional. Jenis komunikasi. Ya, apa nih jenis komunikasi kemarin teh? Komunikasi lisan sama komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi sip. kata. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin. Minggu sekarang kita akan menjelaskan tentang komunikasi daring. Komunikasi daring sinkron dan asinkron. Kalau kemarin tentang komunikasi saja, kalau sekarang ada penambahan komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Apa itu komunikasi daring sinkron dan asinkron? Nanti kita jelaskan. Sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak ingin membacakan dulu tentang tujuannya, tujuan pembelajaran hari ini. Bapak share screen dulu ya. Nah ini, kelihatan nggak sama kalian? Kelihatan? Yo, yang kelihatan. Akun kelihatan nggak? Kelihatan. Diana kelihatan? Yuk. Ya sok atau Diana yang baca. Kelihatan Pak. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati berbagai komunikasi daring dan sinkron dan komunikasi asinkron dengan baik dan benar. Nomor 2 siapa? Setelah mengamati berbagai sumber, peserta didik dapat menilai macam-macam perangkat lunak penyedia antara komunikasi daring sinkron dan komunikasi asinkron dengan baik dan siapa benar. lagi?
Setelah mengamati agar peserta didik dapat Pak jelasin ya. Ya, tujuan pembelajarannya nomor 1. Jadi maksudnya kalian nanti ambil sumbernya. Bisa dari internet, bisa dari modul yang sudah Bapak share di Classroom ya. Ada juga di WA Group. Makanya sumbernya bisa dari sana. Kalau kurang puas, kalian bisa cari search di internet. Apa sih itu komunikasi daring sinkron? Apa sih itu dari komunikasi daring asinkron? Nah, nanti kalian harus bisa membandingkan antara sinkron dengan asinkron. Yang nomor 2, kita kan tidak terlepas dengan aplikasi ya, dengan aplikasi. Nanti kalian bisa mengetahui, oh kalau komunikasi daring sinkron mah aplikasinya ini, kalau daring asinkron mah ini. Nanti kalian bandingkan. Contoh, kalau asinkron seperti WA, kalau daring asinkron seperti apa? Contoh, email, seperti itu. Nanti kalian amati nilai bahwa oh ini mah kelebihannya seperti ini, oh ini mah seperti ini, seperti itu. Yang nomor 3, nanti praktekkan apa yang sudah kalian tahu, praktekkan bahwa WA itu harus seperti apa sih, harus dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya penuh tanggung jawab itu kalian jangan sampai menggunakan kata-kata yang istilahnya tidak sopan atau mengambil berita-berita hoax. Jadi kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan dalam menggunakan aplikasi daring sinkron dan asinkron seperti itu. Paham? Jadi intinya dari sinkron asinkron itu adalah komunikasi yang kalau sinkron itu langsung, kalau asinkron mah belum tidak langsung. Nah, nanti kita bakal jelaskan ke dalam kehidupan sehari-hari apa sih daring asinkron, ada yang tahu nggak? Bisa digunakan untuk berdagang, contohnya di status FB. Oh ya, bisa digunakan untuk berdagang. Di WA. Betul. Apalagi? Oh, di FB. Oh, bikin status di WA, di FB. Bisa. Betul, pintar. Nah, makanya Bapak yakin untuk komunikasi daring sinkron dan asinkron itu kalian istilahnya sebenarnya sudah tidak aneh, karena itu adalah istilahnya yang sehari-hari kalian gunakan. Kalian kan pasti sehari-hari menggunakan WA, menggunakan FB, melihat YouTube, ya, itu kan. Cuman kalian kadang-kadang nggak tahu kalau WA itu termasuk sinkron apa sinkron. Kalau apa namanya YouTube termasuk sinkron atau asinkron, Facebook termasuk sinkron atau asinkron. Nah, nanti kita jelaskan ya. Nah, sebelumnya supaya Bapak tahu pengetahuan kalian tentang ini, kalian kerjakan dulu pretest yang sudah Bapak share ke kalian. Yang di grup WA. Iya betul, soal pretest. Ada? Oh ya, ada. Itu soalnya 5 soal. Nanti kalian isi ABCD. Terus kalau sudah klik submit paling bawah. Yang sudah ngisi baru 1 orang. 2 orang. Bapak yang Rame rapi ya, udah belum, teman-teman. Pak? Udah, Mi? Karena udah belum, Pak. Ini udah belum, Pak. Ya, udah 7. Udah 7 semuanya. Yang Cindy udah belum. Apa? Bapak yang Mana? mau, Udah semuanya udah 7 orang. yang sih mau udah belum, Pak. Nah, dari sini Bapak memperlihatkan sebenarnya kalian tidak terlalu asing, tapi tetap Bapak harus menjelaskan ke kalian tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron. Bapak lanjut ke materi ya. Nah, ini kelihatan nggak? Ada muncul? Ada, Pak. Ada semuanya? Ada. Ada. Karina ada, Karina? Apun ada? Ada, Muncul? Bapak. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi, Bapak jelaskan dulu tentang model pembelajaran yang hari ini Bapak gunakan. Jadi hari ini Bapak menggunakan PBL, Problem Based Learning. Apa itu problem? Problem itu masalah ya. Jadi pembelajaran di balik masalah, Problem Based Learning. Iya. Nah, artinya jadi nanti Bapak memberikan kalian masalah. Masalahnya seperti apa, Pak? Masalahnya nanti di LKPD. Jadi kalian nanti di LKPD itu masalahnya, dan nanti kalian secara kelompok boleh kerjakan. Gimana Pak caranya untuk berkelompok? Kan kita bisa-bisa.
Nah, kan kita sekarang mempelajari tentang komunikasi daring. Jadi kalian nanti bisa saling berkomunikasi menggunakan WA chat atau WA video call. Untuk teknik penilaiannya ada penilaian tentang sikap dan wawasan materi. Jadi nanti kalian yang bisa menjawab atau memberi pertanyaan ke Bapak, tentunya ada nilai tertentu dan juga dari sikap. Sikapnya apa Pak kalau dari sini? Sikapnya kamera jangan sampai off. Jadi kamera tetap dibuka. Insya Allah Bapak kasih reward. Rewardnya apa? Rewardnya poin. Jadi ketika kalian mengumpulkan poin, jadi satu. Jadi nanti kalau kalian memberi pertanyaan atau menjawab pertanyaan di Bapak dikasih poin. Tadi kan sudah ada nih yang tadi yang jawab pertanyaan. Nah, nanti Bapak dicatat di sini. Jadi kalian kumpulkan poinnya, nanti kita tukar dengan pulsa. Menarik nggak? Oke, siap. Sekarang Bapak masuk ke materi dulu. Sekarang kita masuk ke komunikasi dalam jaringan. Tolong dibaca. Sima bisa baca nggak? Cara berkomunikasi di mana menyampaikan dan penerimaan pesan dilakukan dengan Nah, atau melalui adalah jaringan cara internet. berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Gitu ya. Jadi daring itu bedanya komunikasi biasa dengan daring itu adanya internet. Jadi pertanyaannya kalau tidak ada internet itu bisa disebut dengan komunikasi daring nggak? Kalau tidak ada internet. Enggak. Tidak. Contoh apa? SMS. Ya sip. Bagus Apun. Nah, kita masuk ke komunikasi daring sinkron. Tolong dibaca Diana. Komunikasi daring sinkron. Contoh 1. Text chat, WhatsApp, Telegram, WeChat, dan lain-lain. 2. Video call chat, WhatsApp, video call, Telegram, video call, dan lain-lain. 3. Video conference, Zoom Meet, Google Meet, Bukan skip, Skip, Diana, dan Skype. lain-lain. Skype, bukan skip. Oh, Ya nggak salah apa-apa. ya. Tapi nanti bacanya bukan skip ya Skype. Untuk Bapak jelasin ya. Biasa kurang Komunikasi dalam jaringan menggunakan perangkat digital. Ya. Perangkat digitalnya apa teh? Khadijah, perangkat digital apa? Handphone. Apalagi? Komputer, Apa, Sima? laptop, Nah, komputer, kata Sima betul. komputer. Ya udah. Komunikasi dalam jaringan yang menggunakan perangkat digital dengan memanfaatkan internet yang terjadi secara serempak pada waktu nyata. Nah ini, jadi intinya di sini nih pada waktu. Nah jadi intinya ketika kalian memberikan mengechat atau mengetik, ngobrol, orang yang diajarkan ngobrol itu langsung balas. Nah itu real time, serempak. Paham maksudnya? Kita masuk ke, nah ini masih yang dari sinkron. Ini contohnya. Dibacain dulu. Siapa yang mau bacain? Rahmi, Mi, baca Mi. Komunikasi daring sinkron. Text chat adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas, merupakan aplikasi yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa karena text chat menggunakan paket data internet. Aplikasi text chat menggunakan koneksi internet E3G, 4G atau Wi-Fi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan aplikasi text chat, kita dapat melakukan obrolan daring, berbagai file, bertukar foto, dan lain-lain. Nah, aplikasi text chat ini menggunakan koneksi internet Edge. Kalian tahu ini Edge? Edge. Tahu nggak? Jadi ketika sinyal melemah, itu kita biasanya kalau tidak ada sinyal itu akan menjadi Edge. Kalau di HP itu biasanya berubah dari 4G simbol sinyalnya itu ya berubah menjadi E. Nah itu E itu kepanjangan dari Edge. Kelihatan video chat? Karina tolong dibaca. Kelihatan. Video chat merupakan yang menggunakan fasilitas video yang ada pada aplikasi chat. Contoh, Line, Telegram, video call, dan jadi lain-lain. video chat ini sama dengan WA, jadi intinya video chat itu adanya di aplikasi-aplikasi kayak tadi WA kan ada WA video call, ada WA chat,
terus ada Telegram, ada Line. Kenapa ini dipisahkan? Karena kalau yang tadi mah hanya teks, obrolan teks. Kalau sekarang mah obrolan video, jadi ketemu face to face. Kelihatan orang lagi istilahnya ngomong, ngobrol gitu kelihatan. Jadi kalau kalau yang tadi mah hanya teks. Jadi dipisahkan antara video chat dengan apa namanya teks chat seperti itu. Nah, ini sekarang tentang video conference. Tolong dibaca yang belum baca siapa? Sima udah baca belum ya? Sima tolong baca Sim. Komunikasi daring sinkron video konferensi merupakan teknologi yang membuat seluruh penggunanya berada pada tempat yang berbeda dan melakukan pertemuan secara virtual tanpa tatap muka. Contohnya Zoom, Google Meet. Ya. Sekarang itu di zaman pandemi itu orang sekarang Zoom itu sudah tidak asing. Google Meet, Zoom. Kita sekarang menggunakan apa? Iya, kita sekarang menggunakan aplikasi Google Google Meet Meet. melakukan video conference. Kita ke daring asinkron. Apa yang mau baca? Komunikasi daring asinkron. Daring komunikasi daring asinkron. Ya, dijadul atau Komunikasi dijadul. dalam jaringan yang menggunakan perangkat digital dengan memanfaatkan internet yang tidak dilakukan secara tunda. Contoh 1. Email, Yahoo Mail, iCloud Mail, AOL Mail, dan lain-lain. 2. Rekaman visual, YouTube, Meetup, dan lain-lain. 3. Menulis dokumen melalui www, WordPress, dan lain-lain. 4. Sosial media, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Diana, untuk email jangan bacanya email ya, tapi email. Gmail, Ya. Yahoo Mail, Hotmail. Komunikasi dalam jaringan yang menggunakan perangkat digital, sama ya perangkat digital ya. Jadi juga menggunakan perangkat digital kan, asinkron. Dan sekarang juga asinkron menggunakan perangkat digital dengan memanfaatkan internet yang tidak serempak dan dilakukan secara tunda. Jadi maksudnya ini bisa contoh kita nge-email. Bapak nge-email ke Karin. Karin biasanya email itu jarang langsung dijawab ya. Jarang langsung dijawab, biasanya dipelajari dulu, dibaca dulu. Nanti mungkin sehari kemudian atau seminggu kemudian baru dibalas ke Bapak. Contoh seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan tidak serempak, jadi tidak langsung dijawab. Kita pindah ke sini, email dulu, kita jelasin email ya. Nah, tadi email atau surat elektronik atau elektronik mail adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat. Jadi intinya email itu fungsi utamanya adalah untuk mengirimkan berkas atau file. Jadi ketika kalian mengirimkan sebuah berkas, kita bisa mengirimkan berkas lewat pos bisa ya, JNE atau JNT ekspedisi bisa kan. Tapi itu akan membutuhkan waktu dan biaya. Nah, kita akan masuk ke komunikasi daring asinkron tentang rekaman visual. Ya. Karina, tolong dibaca. Komunikasi daring rekaman visual adalah video yang memungkinkan pengguna menonton Kalian mungkin sekarang sudah tidak aneh dengan YouTube ya. Ketika kita akan mencari informasi pasti lebih gampang itu di YouTube, karena di YouTube itu selain suara ada juga video. Jadi kalian kalau contoh ingin tahu cara membuat ingin tahu cara membuat bolu contoh. Nah, kalian tinggal ketik cara membuat bolu. Nah, nanti kalian tinggal klik, nanti akan muncul, tinggal klik, nah, nanti akan diceritakan di video itu cara membuat bolu. Jadi kalian bisa saling mempraktikkan. Tapi kalau di YouTube itu bisa kita sambil step by stepnya itu kelihatan dari visualnya itu. Dan juga sekarang kalian pernah dengar YouTuber? Apa coba YouTuber? Pernah.
Gimana? Satu-satu. Orang yang yang membuat membuat video. video. Yang buat video. Terus Membuat video berbagai membuat video. Ya, betul. Jadi si YouTuber itu dia itu kerjaannya itu merekam video untuk dijadikan sebuah penghasilan. Kita maju ke sosial media ini yang paling banyak orang menggunakan. Siapa yang hari ini belum menggunakan Facebook? Ada nggak di antara kalian yang belum menggunakan Facebook atau IG? Ada nggak? Dari pagi tadi kalian bangun tidur sekitar jam 5 sampai sekarang jam berapa? 12.50. Ada nggak yang belum buka sosial media? FB, Twitter, atau Instagram, IG? Kayaknya nggak ada ya sekarang ya? Nggak ada ya? Pasti kalian bangun tidur buka FB. Hah? Pasti nggak ada sekarang. Pasti orang itu tidak terlepas dari sosial media. Kita masuk ke sini, ke etika. Kita masuk ke etika. Etika penggunaan komunikasi daring sinkron dan asinkron. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi kalau huruf kapital itu kesannya kita sedang marah. Kalau kita menerima WA dari orang lain menggunakan huruf kapital, oh si Anu teh lagi marah. Oh, karena dia mengetiknya dengan menggunakan huruf kapital. Nah, tidak menggunakan jenis huruf atau font yang beragam. Jadi biasanya umur-umuran kalian itu biasanya menggunakan font itu yang aneh-aneh, yang kadang-kadang orang itu susah membacanya. Terus yang keempat, tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting atau contohnya apa? pesan Pesan yang hoax. tidak jelas. Jadi kalau ada berita bohong, berita ini kayaknya nggak mungkin lah seperti ini. Ya kalian jangan diteruskan. Kalau kalian meneruskan sama aja kalian menyebarkan berita hoax, berita yang tidak penting atau yang bohong seperti itu. Jadi kalian juga kan nanti bisa baca, oh ini benar beritanya, harus teruskan. Kalau memang harus diteruskan. Tapi kalau ini beritanya bohong atau yang istilahnya yang tidak jelas, ya kalian sebaiknya jangan meneruskan pesan tersebut karena kalian bisa, apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Ya, undang-undang ITE itu undang-undang yang akan menjerat orang yang melakukan berita hoax seperti itu ya. Terus segera menanggapi pesan yang diterima. Jadi ketika kalian menerima pesan, cepat-cepat balas. Kalau memang itu harus cepat dibalas. Biasanya orang itu akan kesel gitu ya ketika nge-WA. Contoh kalau di WA cirinya berita sudah terkirim apa? Berita sudah terkirim apa cirinya? Hah? Berita yang sudah terkirim cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Checklist 2. Kalau sudah dibaca, checklist 2. Kalau sudah dibaca, jadi biru ya. Nah, ketika orang sudah mengerti itu checklist biru, terus kalian tidak cepat-cepat balas, itu orang akan kadang-kadang kesel gitu. Ini udah dibaca tapi belum dibalas. Jadi kalau ada pesan yang harus cepat dibalas, cepat kalian balas. Nah, terus kejelasan penulisan subjek. Ini biasanya ada di email. Jadi kalau kalian mau mengirim contoh lamaran pekerjaan, subjeknya itu jelas, lamaran pekerjaan. Jadi orang yang menerimanya itu, oh ini mah pelamar pekerjaan, oh ini mah informasi dagang, seperti itulah. Jadi menuliskan subjek. Terus perhatikan penerima CC dan perhatikan juga penerima BCC. CC ingat siapa CC? Kopi apa? Kopi karbon. Kalau BCC? Kopi karbon. Kalau BCC? Kopi karbon. Ya, blend kopi karbon. Ya, Blend kopi karbon. Seperti itu yang bisa Bapak jelaskan untuk materi tentang sinkron daring asinkron. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Pak, tanyain. Ya silakan, siapa itu? Ada. Satu dulu.
Kalau kita ada di daerah terpencil yang sinyalnya jelek, sebaiknya Oh ya, komunikasi maksudnya kalau dan Diana lagi ada di daerah terpencil, contoh kalau di Sukabumi gampang gitu ya, yang sinyalnya rada susah. Itu sebaiknya pakai apa komunikasinya? Ya tadi ya ya kata Bapak yang tadi Bapak udah jelasin menggunakan WA chat, yang chat bukan yang video call. Karena kalau yang chat itu edge juga itu bisa istilahnya saling ngobrol lah gitu. Saling ngobrol. Jadi jangan menggunakan video call. Kalau video call nanti akan istilahnya muter-muter terus nggak bisa melakukan komunikasi. Jadi sebaiknya menggunakan WA chat untuk komunikasi daring di daerah terpencil. Siapa lagi selain Diana? Hodijah, silakan Hodijah. Ya, Hodijah dulu. Khadijah, Ya, Hodijah dulu apa Hodijah? Pak, untuk itu kenapa orang-orang sering menggunakan Gimana nggak jelas dengan Hodijah? yang lain? Hodijah gimana? Pak, untuk email orang sering menggunakan Gmail dibanding Kenapa orang dengan sering yang menggunakan lain? Gmail dibanding dengan yang lain? Karena apa tadi Teh ya? Karena orang sekarang itu banyak menggunakan smartphone atau yang menggunakan smartphone menggunakan Android. Android itu produk Google, Gmail juga produk Google. Jadi orang itu jadi lebih gampang untuk sinkronisasinya nantinya. Karena di Android itu nanti ada YouTube seperti itu. Jadi kenapa orang selain mudah dan gampang dan menarik seperti itulah. Jadi intinya seperti itu. Karena aplikasi-aplikasi di Android itu basis Google. Ya sekarang Gmeet juga Google gitu. Siapa lagi Resta? Ya Resta, mau nanya apa Resta? Kalau WA pertama kali ada tahun berapa? tahun berapa? WA itu ada pertama kali tahun 2009. Jadi si WA itu asalnya itu orang yang nanti kalian boleh search di internet. Jadi orang yang menciptakan WA itu asalnya dia kerja di Google di Yahoo, dia keluar terus karena dia pintar gitu ya, dia membuat aplikasi WA. Sampai sekarang dari 2009 sampai sekarang berarti udah berapa tahun kira-kira? Sekitar 12 tahun ya. Dari 2009 12 tahun kurang lebih WA ada sekarang. Nah sekarang WA itu milik siapa WA? Punya siapa WA sekarang? Sudah dibeli sama siapa? Diana. milik rakyat. Sama Facebook. Berapa Facebook bayar ke WA? Tahu nggak? Berapa Facebook bayar ke WA? Tahu nggak? 19 apa coba? 19 apa? 19 miliar. Bukan rupiah. Tapi 19 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 190 triliun. Sakumaha uangnya. Wallahu alam, aku juga nggak tahu itu segimana uangnya. Sudah ya, cukup pertanyaannya. Kita masuk ke LKPD. Silakan dibuka di LKPD di WA Group. Di WA Group. Di WA Group ada LKPD-nya? Ada. Nah, dibuka. Ada. Nanti kalian bikin kelompok. Nanti kalian saling berkomunikasi lah. Berkelompok. Kalian kerjakan yang ada di LKPD tersebut. Kita buat ini 7 orang berarti 3 kelompok. Kelompok 1 siapa? Diana dengan siapa? Diana Sama Karin. Kelompok 2. Diana sama Karin. Sima sama siapa? Sama Sima sama Rahmi. sama Rahmi. Kelompok terus. Sima sama Rahmi. Kelompok ketiga siapa? Berarti kelompok ketiga. Gimana? Boleh bertiga. Cindy, Alfun, Khadijah. Siti Khadijah sama siapa satu lagi?
Bapak apa berarti ya? Resta ya. Resta. Resta Bapak. Resta. Sok dikerjain dulu. Bapak kasih waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit? Boleh. Sok kalian isi dulu LKPD-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan tanyakan. Kalian juga selain dari modul bisa juga cari dari internet informasinya untuk mengisi LKPD tersebut. Bisa juga mengisinya mencari informasi dari buku paket. Silakan kalian cari. Ini kan nanti ini ngerjainnya bukan di Google Form, ini kalau Microsoft Word. Nanti kalian simpan, terus kirim ke Bapak supaya Bapak tahu. Tapi nanti kalian bacakan dulu, nanti setelah dibacakan baru kirim ke Bapak. Sekalian sekarang bacakan dulu aja hasilnya, hasil dari apa namanya kerja kelompok kalian dengan temennya. Terus nanti bacain ke Bapak penemuan kalian, masalah yang Bapak diberikan, solusinya seperti apa, dibacakan. Nah, nanti hasil petikannya itu dikirim setelah kalian boleh selesai pembelajaran juga boleh lah. Jadi sekarang mah kita bacakan dulu aja ya. Ya, kelompok siapa dulu yang mau membacakan? Ya, Ya, silakan Diana. WhatsApp video call. 1. Terdapat notifikasi pemberitahuan ketika Ya. ada pesan masuk. Ya. Telegram PC. Ya. 2. Terdapat tanda bila sudah terkirim dan dibaca. Tidak. WA video call tidak. Telegram PC tidak. 3. Bisa mengirim foto atau gambar atau file. WA video call iya. Telegram PC iya. 4. Bisa membalas pesan yang masuk. WA video call tidak. Tidak. Telegram PC tidak. 5. Bisa di-like atau sukai. WA video call tidak. Telegram PC tidak. 6. Bisa dikomentari. WA video call tidak. Telegram PC tidak. 7. Siapa saja mengirim atau menerima pesan. WA video call iya. Telegram PC iya. 8. Siapa saja bisa mengirim atau menerima berita hoaks. WA video call iya. Telegram PC iya. 9. Bisa digunakan jual beli online. WA video call tidak. Telegram PC tidak. 10. Harus serempak atau real time. WA video call iya. Telegram PC iya. 11. Kelebihan atau kekurangan lainnya yang kalian temukan. Membutuhkan internet cepat. WA video call iya. Telegram PC Ini iya. gimana tunggu. Jumlah peserta PC lebih dari Ya. Telegram? ya. Ya. Terus apa lagi? Iya. Jumlah peserta PC lebih dari 3. WA video call iya. Telegram PC Ini. tidak. Iya. Tunggu. Ini. Gratis. Tidak. Yes. Iya. Iya. Apa lagi? Nah, ya. Ini kelompok Bapak simpan ya. Kelompok 1 ya. Diana teh. Ya, Bapak simpan LKPD kelompok 1. Apa lagi selain itu Diana? Rahmi tentang apa Mi? Gmail sama apa untuk Rahmi? Yahoo Mail? Oh, WA Chat. WA chat, Sama Gmail. WA chat sama Gmail. Silakan Mi. Terdapat notifikasi atau pemberitahuan
Terdapat tanda bila pesan sudah terkirim dan dibaca. WA chat iya, Gmail tidak. Bisa mengirim foto atau gambar atau file. WA chat Mi nomor iya, 2-nya apa? Gmail iya. Kami nomor 2 apa? Bisa Nomor 2 belum. apa Pak? Ya itu. Terdapat tanda bila pesan Ya. sudah terkirim dan Apa dibaca. jawabannya? Terus? WA chat iya. Email? Oh gitu. Ya, nomor Ya, 4 sekarang. tidak. Nomor 4. Bisa membalas pesan yang masuk. WA chat iya, Terus? Gmail iya. Bisa di-like atau disukai. WA chat tidak, Gmail tidak. Bisa dikomentari. WA chat tidak, Gmail tidak. Siapa saja yang bisa mengirim pesan atau menerima pesan. WA chat ya. Gmail ya. Siapa saja bisa mengirim atau menerima berita hoax. WA chat ya. Gmail ya. Bisa digunakan jual beli. Jawabannya nomor 9. Kira-kira ada yang kesulitan nggak mengerjakan LKPD? Tidak ya? Karena ini istilahnya sudah kalian istilahnya sehari-hari kalian Facebook, WA itu sehari-hari kalian, YouTube seperti itu. Kesimpulannya apa untuk hari ini? Kira-kira ada yang bisa cerita kesimpulannya? Komunikasi memerlukan jaringan internet. Komunikasi daring Komunikasi daring menggunakan internet, ya betul. Memerlukan perangkat digital Menggunakan untuk perangkat digunakan. digital untuk digunakan, betul. Komunikasi daring Komunikasi lebih daring lebih murah, betul Rahmi. Tergantung Ya, dengan tidak tergantung dengan sinyal, ya tergantung dengan sinyal. Terus apalagi? Jadi itu ya kesimpulan hari ini ya. Nah nanti kalian setelah selesai pembelajaran itu KPD-nya dikumpulkan lewat WA tadi, WA grup bisa atau lewat WA grup aja lah. Terus sekarang coba kalian evaluasinya, tolong dikerjakan di WA grup ada 5 soal juga ada untuk evaluasinya. 5 menit kalian kerjakan. Yang di WA grup udah selesai? Udah Bapak. Nah, udah selesai semuanya. Terima kasih, nanti Bapak cek. Sekarang kita ke refleksi. Apa refleksi hari ini? Ada yang bisa kasih masuk itu apa pendapat refleksi hari ini apa? Tentang komunikasi hari ini daring kita sinkron mempelajari dan tentang asinkron. sinkron. Ada lagi? Mempelajari kelebihan dan kekurangan komunikasi Mempelajari daring kekurangan dan kelebihan tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron. Nah, terima kasih. Hari ini kita sudah selesai. Walaupun kalian di rumah, tetap kalian harus apa? Belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Belajar itu tidak harus di sekolah, bisa di rumah, bisa di mana saja, apalagi dengan zaman sekarang. Jadi tetap materi-materi yang Bapak sampaikan kalian pelajari di rumah dengan bisa menggunakan internet, bisa menggunakan informasi dari buku pelajaran atau yang lainnya. Pesan ke kalian tetap jaga 3M atau 5M seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, kalau yang 5M menghindari kerumunan dan melaksanakan vaksinasi. Jadi kalau ada vaksinasi di daerah tempat kalian ikuti karena itu salah satu ikhtiar kita untuk menghindari pandemi. Silakan Rami pimpin doa untuk penutupan supaya kalian berkah. Perhatian seluruhnya. Sesudah belajar, alangkah baiknya baca doa dalam hati mulai selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang komunikasi daring. Bapak sekali lagi titip ke kalian, jaga kesehatan, jaga aktivitas kalian, jangan terlalu kemana-mana. Salam buat orang tua kalian, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya, selesai ya.